Welcome to my channel. Halo, selamat hari Rabu. Tidak terasa teman-teman semua, 8 hari lagi kita akan menuju Sydney, Australia untuk menjalani pertandingan matchday ke-7 di kualifikasi Piala Dunia round ketiga, di mana tim nasional Indonesia akan menghadapi atau menerima tantangan dari Socceroos di Sydney Football Stadium ya, tanggal 20 Maret 2025, dan tentunya selang 5 hari kita akan menghadapi Bahrain. Nah, kali ini, di kesempatan kali ini gue akan mengupdate secara random aja. Jadi ada 3 sampai mungkin 4 poin yang mau gue paparkan ke teman-teman semua, yang tentunya juga mungkin dari kalian nonton ini pas mau sahur atau mungkin pas puasa. Jadi semoga puasanya dilancarkan, dan juga mudah-mudahan tontonan ini mengurangi juga waktu menunggu kalian ya selama menunggu beduk buka puasa. Oke teman-teman semua, jadi yang pertama soal sebelum gua ke inti masalah, gua mau informasikan ke kalian juga terkait dengan acara ngabuburit bareng yang akan dilangsungkan di Sydney, Australia tanggal 19 Maret. Jadi 1 hari sebelum pertandingan kita menghadapi Australia, di mana sudah 100 lebih ya peserta yang mendaftar, dan mudah-mudahan bertambah lagi menjelang hari H. Dan yang lebih penting dan menarik adalah ini dia nih, di acara tersebut nanti akan diadakan juga lelang jersey timnas ya. Jadi ada jersey timnas yang ditandatangani oleh para pemain timnas Indonesia, hampir semua lah gitu ya. Dan nanti hasil lelang jersey tersebut akan disumbangkan ke Yayasan Bakti Sepak Bola. Nah, ini adalah sebuah yayasan yang banyak membantu mantan pemain timnas yang mungkin menghadapi kendala apapun itu, mungkin kesehatan ataupun apapun itu. Dan Yayasan Bakti Sepak Bola ini sangat concern terhadap hal tersebut ya. Ini juga sedikit gue cerita, waktu itu gue siaran di Garuda TV juga bersama Bang Peri Sandria. Ini juga menjadi pesan beliau, dan mudah-mudahan di acara tersebut memberikan berkat buat mantan pemain tim nasional kita ya. Oke, langsung aja ke inti masalah, atau bukan inti masalah, inti video gue kali ini. Yang pertama soal direktur teknik. Ya, seperti kalian ketahui kemarin sudah berlangsung pengenalan atau konferensi pers yang dilakukan atau dihadiri langsung oleh technical advisor, yaitu Jordi Cruijff, anak dari mendiang dan juga legenda sepak bola Belanda Johan Cruijff. Dan di situ dia memaparkan banyak hal-hal teknis ya terkait dengan posisi dia dalam tujuannya untuk mengembangkan sepak bola Indonesia ke depannya, baik di level timnas maupun juga grassroots, termasuk juga soal kriteria ya direktur teknik yang nanti akan dipilih. Jadi perlu diketahui teman-teman, mungkin sebagian ada yang masih bingung atau puyeng begitu ya. Nih sebenarnya seperti apa sih? Jadi intinya technical advisor itu, si Jordi Cruijff inilah nanti yang akan mengkoordinasi tim kepelatihan yang ada, termasuk nanti yang akan merekomendasikan direktur teknik. Jadi bukan yang dia ngambil keputusan, tapi dia memberikan masukan berdasarkan tentunya pengalaman dia selama di Eropa, baik sebagai pemain di Deportivo Alaves, di Manchester United, dan juga terakhir sebagai direktur sporting director di Barcelona. Nah, dari situ nanti dia akan merekomendasikan beberapa nama yang dirasa fit in dengan blueprint sepak bola Indonesia ya, berdasarkan juga kriteria yang diinginkan oleh PSSI melalui Pak Erick Thohir. Misalnya saya menginginkan direktur teknik yang begini. Nah, nanti dia akan cari tuh, dia akan analisa, dia akan rumuskan, dan mungkin ada beberapa nama ya nanti yang akan diusulkan. Ada 3, mungkin 4 atau 5 atau berapapun. Nah, nanti akan dipilih oleh Pak Erick Thohir gitu. Itu jadi teknisnya gitu loh. Jadi kalau bahasa gampangnya dia sebenarnya nih advisor atau penasihat sekaligus koordinator tim kepelatihan, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang nggak terlalu lama kita segera bisa dapat direktur teknik yang memang ini sudah sejak lama kita butuhkan, supaya juga kita tidak melupakan grassroots, tim nasional grassroots dari sepak bola kita ya. Dan juga tentunya soal pelatih lokal ini juga masih belum ada sampai sekarang, dan tentunya kita berharap ini juga segera ada. Gua nggak tahu apakah nanti tunggu sampai lawan Australia dan Bahrain selesai baru nanti ditunjuk pelatih lokal, kita nggak tahu ya, karena kemarin sudah sempat semacam audisi, tapi kita tahu ternyata belum ada yang ditunjuk juga ya. Kita nggak tahu apakah ada masalah administrasi atau seperti apa. Kita tunggu aja, 2 itu, direktur teknik dan juga pelatih lokal. Nah, untuk yang berikutnya soal 3 pemain yang sudah bukan dinaturalisasi ya, tapi baru pindah warga negara. Karena
terminologi naturalisasi artinya ya sampai dia sah untuk bermain dengan tim nasional kita kan, seperti itu. Nah kemarin itu hanya proses negara ke negara, dia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, tapi kemudian harus alih federasi. Ya intinya bilang ke FIFA, tok tok nok nok nok, ini udah pindah loh, bukan di KNVB lagi, tapi sudah di PSSI. Nah proses itu sampai dengan gua rekam ini subuh hari Rabu itu belum ada infonya. Ya gue nggak tahu, mungkin juga udah tapi nggak diinfoin, kita nggak tahu. Tapi gue rasa sih kalau dari pengalaman sebelumnya harusnya nggak ada masalah, supaya besok hari Kamis tanggal 13 itu deadline terakhir pendaftaran pemain yang akan dibawa ke Australia dan Bahrain itu bisa disubmit 3 nama tersebut. Joao Pelupessy sebagai destroyer midfielder, kemudian Dean James sebagai left back dan juga left winger, dan tentu saja Emil Audero Mulyadi. Ya semoga lancar, semoga juga mereka segera bisa di store namanya ke AFC atau FIFA. Nah terakhir last but not least, ini mungkin trivia, mungkin penting gak penting, segera informasi aja. Gue dapat informasi soal ya keberangkatan dan ketibaan tim nasional kita yang batch dari Indonesia, yang tentunya dihuni oleh para pemain dari Liga 1 ya, karena mereka dikumpulkan nanti dari Jakarta, kemudian mereka akan terbang ke Sydney Australia bareng-bareng. Nah naik apa dan jam berapa dan kapan, nah ini informasi yang bisa gue share ke kalian. Mereka dijadwalkan akan berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng itu hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 pukul 10.40 malam. Jadi jam berapa? 22.40 malam. Jadi hari Minggu malam. Nah ini biar gampang ya, hari Minggu malam tanggal 16 pukul 22.40 waktu Indonesia Barat, dan dijadwalkan tiba besoknya hari Senin tanggal 17 Maret pukul 9.40 pagi di bandara Kingsford Airport di Sydney. Jadi di Sydney itu ada 2 airport, tapi mereka akan mendarat di Kingsford Airport. Nah, jadi hari Senin tanggal 17 Maret mereka akan mendarat di sana. Berarti itu waktunya nggak banyak. Pagi mungkin mereka akan check in. Hotelnya, sorry gue nggak bisa kasih tahu supaya nggak diganggu ya. Walaupun mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu. Yang pasti kalau mau nyambut untuk Garuda Australia dan juga seluruh diaspora di Sydney, please kita sambut kedatangan mereka di bandara saja tanggal 17 di Kingsford Airport, dan kemudian mereka dijadwalkan akan langsung ke hotel check-in, dan sorenya atau malamnya akan melakukan recovery gitu ya, atau latihan ringan. Kemudian tanggal 18 juga dan tanggal 19 diharapkan semua sudah bisa kumpul, 18 lah paling enggak sudah bisa kumpul, latihan ringan, aklimatisasi, tanggal 19 official training atau pitch testing, dan kemudian tanggal 20 yang kita tunggu-tunggu nih. Udah lama banget, udah mungkin sekitar 4 bulan lebih ya dari kita terakhir menghadapi Arab Saudi. So 8 hari lagi menuju pertandingan yang sangat penting. Tentunya kita nggak sabar semua. Sekali lagi kita berharap yang terbaik buat tim nasional kita. Kita dukung sama-sama, dan mudah-mudahan kita setidaknya bisa bawa 1 poin dari Sydney Australia. Nah teman-teman semua, itu dia sedikit aja update ya umum, gak usah terlalu ribet, gak usah terlalu teknis. Nanti mungkin H-3, H-4 baru kita akan bicara teknis persiapannya seperti apa, dan mudah-mudahan nanti gue bisa menyajikan perkembangan dan situasi tim nasional dari dekat saat mereka sudah berkumpul di Sydney nanti. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Semoga buat kalian yang berpuasa dilancarkan sampai dengan hari kemenangan, dan tentunya buat kalian yang selalu ingin menanti informasi soal tim nasional kita, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan ketika ada video-video gue yang terbaru. Terima kasih sudah menyimak. Adios.